Kemanapun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melangkah, masalah tampaknya selalu mengintai. Perdana Menteri yang paling lama menjabat itu menghadapi tugas berat untuk mengatasi pertentangan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, Netanyahu mendapat kritik tajam dari partai oposisi, ex-Perdana Menteri, juga masyarakat. Mereka menyebut perang di Gaza hanya untuk memperpanjang kekuasaan Netanyahu yang bagaikan di ujung tanduk. Sementara di tingkat internasional, Tel Aviv tampak semakin terisolasi dengan beragam kecaman dan sanksi bahkan dari negara barat. Seperti apa derasnya serangan-serangan ke Netanyahu dan bagaimana caranya tetap bertahan di tampuk kekuasaan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dikutip dari Al Jazeera, Netanyahu kini menjadi sosok yang tidak populer dalam negeri dan popularitasnya terus menurun dari waktu ke waktu. Netanyahu telah lama dituding memanipulasi perang di Gaza untuk kepentingan politiknya. Tudingan ini mendapat momentum bagus saat Maret 2025 ketika Israel secara sepihak memutus gencatan senjata dengan Hamas yang membahayakan para tawanan yang ditahan di Gaza. Padahal Hamas telah menunjukkan kesiapan berdamai, bahkan menawarkan untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada otoritas sipil. Langkah ini dianggap sebagai sinyal serius dari Hamas untuk mengakhiri pertumpahan darah. Namun Israel di bawah Netanyahu justru menunjukkan penolakan tegas terhadap segala bentuk perjanjian yang tidak mencakup penghancuran total Hamas. Sikap keras kepala Netanyahu ini memicu pertanyaan tajam. Apa yang sebenarnya ia pertahankan? Menurut peneliti Israel Palestina Elia Ayub, tidak ada lagi kekuatan signifikan yang dimiliki Hamas dibandingkan kekuatan militer Israel saat ini. Ayub menilai perang ini hanya berlanjut karena Netanyahu memang menginginkannya berlanjut. Akhir Mei 2025 lalu, televisi lokal Channel 12 mengadakan jajak pendapat. Hasilnya kebanyakan warga Israel menganggap Netanyahu lebih peduli untuk mempertahankan cengkraman kekuasaannya daripada memulangkan para tawanan. Salah satu alasan mendasar mengapa Netanyahu bersikukuh mempertahankan konflik ini adalah untuk mengalihkan sorotan publik dari masalah pribadinya. Sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah Israel, Netanyahu sedang menghadapi berbagai tuntutan hukum terkait kasus korupsi. Selain itu, ia juga berada dalam tekanan besar akibat kegagalan sistem keamanan Israel yang menyebabkan serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023. Jika perang ini berakhir, banyak analis percaya publik Israel akan menuntut pertanggungjawaban langsung dari Netanyahu atas kelalaian itu. Tak cuma dari sipil, bahkan pihak militer juga semakin tidak senang dengan perang di Gaza. Ini tercermin dari dua hal. Pertama, meningkatnya laporan dari prajurit cadangan yang berperang, dan kedua, surat terbuka dari perwira aktif dan mantan perwira yang menyerukan diakhirinya perang. Netanyahu juga mendapat kritik dari pendahulunya sebagai Perdana Menteri. Salah satunya Ehud Barak, ex-PM pada tahun 1999 hingga 2001 itu, menyebut Netanyahu harus memilih kesepakatan yang ditengahi Trump atau melanjutkan perang penipuan yang bermotif politik. Sementara Ehud Olmert, Perdana Menteri dari tahun 2006 hingga 2009 menulis bahwa Israel bersalah karena telah melakukan kejahatan perang di jalur Gaza. Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terancam runtuh karena rancangan undang-undang kontroversial terkait wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-ortodoks. Parlemen Israel melakukan pemungutan suara pada Rabu 11 Juni 2025 terkait pembubaran parlemen, dan mitra koalisi utama sudah mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu dengan menarik diri dari koalisi. Langkah pembubaran yang disuarakan oposisi hanya akan berhasil jika mitra koalisi dari Yahudi ultra-ortodoks memutuskan hubungan dengan pemerintahan Netanyahu atas kegagalannya meloloskan undang-undang yang membebaskan komunitas tersebut dari wajib militer secara permanen.
Saat ini kaum Yahudi ultra-ortodoks dapat dibebaskan dari wajib militer dengan pengecualian atas dasar keyakinan agama. Namun jika rancangan undang-undang itu diubah, akan menghilangkan pengecualian ini. Mitra koalisi dari partai ultra-ortodoks mengancam akan menarik diri dari pemerintahan jika RUU itu disahkan. Artinya, koalisi Netanyahu akan kehilangan mayoritas pendukung. Kondisi ini membuka peluang bagi pembubaran parlemen dan pemilu ulang. Bila itu terjadi, kekuasaan Netanyahu berada di ujung tanduk, tengah perang di Gaza yang masih berlangsung. Dari pihak oposisi di parlemen Israel pun sudah bergerak cepat dan siap menggunakan momen ini untuk menjatuhkan Netanyahu yang kini menghadapi tekanan dari dalam dan luar koalisi. Dalam perkembangan terkini, Parlemen Israel pada Kamis 12 Juni 2025 menolak pemungutan suara awal untuk membubarkan diri. Hal ini setelah perselisihan mengenai wajib militer mencapai kesepakatan. Pemungutan suara yang seharusnya dapat menjadi langkah pertama menuju pemilihan umum lebih awal berakhir dengan 61 anggota menolak dan hanya 53 yang mendukung. Sebagai informasi, Knesset alias Parlemen Israel terdiri dari 120 kursi. Jumlah yang dibutuhkan untuk meloloskan pemungutan suara adalah 61 anggota parlemen. Hal ini memberi waktu ekstra bagi koalisi penguasa Netanyahu untuk merampungkan krisis politik terburuknya dan menghindari pemungutan suara yang akan menjadi pertama kalinya sejak meletusnya perang dengan Hamas di Gaza. Netanyahu telah berusaha keras untuk menyudahi kebuntuan dalam koalisinya mengenai rancangan undang-undang wajib militer baru yang telah menyebabkan krisis saat ini. Netanyahu kian terpojok. Di dalam negeri ia dihujani kritik dan kehilangan simpati. Di luar negeri, kecaman datang bertubi-tubi. Perang tak kunjung usai dituding sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Di tengah tekanan hukum, konflik internal, dan koalisi yang nyaris runtuh, pertanyaannya kini bukan lagi soal Gaza atau Hamas, tapi soal Netanyahu sendiri. Sampai kapan ia bertahan dan berapa banyak lagi yang harus dikorbankan demi kursi yang mulai goyah. Karena ketika kekuasaan jadi tujuan utama, maka yang dikorbankan bisa saja bukan musuh, melainkan bangsanya sendiri. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.